Selamat datang. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah film komedi sci-fi yang berjudul Biohazard. Spoiler di depan, berhati-hatilah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang. Di awal film, yang menunjukkan kepada kita sebuah iklan untuk pil gadis cantik. Iklan tersebut mengklaim bahwa pil tersebut adalah salah satu jenis obat yang akan mengatur ulang saraf otak dan gen wanita, mengubahnya menjadi versi yang paling indah dari diri mereka sendiri. Untuk tahun pertama, pil gadis cantik terjual habis di mana-mana, karena popularitas dan efektivitasnya. Setiap gadis yang meminumnya, langsung mengalami perubahan pada tubuh dan struktur wajahnya. Cukuplah untuk mengatakan, bahwa pil itu sangat sukses. Namun, dalam waktu kurang dari 2 tahun penggunaan, para wanita mulai merasakan efek samping dari obat. Beberapa mengalami reaksi alergi parah, sementara yang lain mati otak dalam hitungan detik. Pada pemeriksaan, ditemukan bahwa pil tersebut secara langsung mempengaruhi sebagian besar otak wanita, membuat lobus frontal mereka berukuran lebih kecil. Karena itu, mereka menunjukkan kebingungan dan kesulitan dalam melakukan tugas yang paling mudah. Selain itu, mereka menjadi tidak terpuaskan secara emosional, rasa sakit dan kesenangan mereka menghilang. Efek obat berpengaruh pada otak manusia, dan gen mereka jauh lebih buruk, daripada yang diperkirakan para ilmuwan saat membuat pil. Tak lama kemudian, para ahli menemukan bahwa pil tersebut telah menimbulkan virus yang disebut Beautiful Girl, virus yang sangat menular. Virus ini menyebar melalui udara, tetapi hanya dapat berpindah melalui ciuman orang yang terinfeksi. Setiap wanita yang terinfeksi, berubah menjadi makhluk seperti zombie dengan naluri untuk mencium setiap pria di jalan. Tetapi bagian terburuknya adalah setiap pria yang dicium, yang terinfeksi, dan sepenuhnya berubah menjadi wanita. Protagonis dari film ini adalah seorang pemuda bernama Qiaoke. Saat virus menyebar dengan cepat ke seluruh China, Qiaoke dan temannya mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mereka menerima pesan dari ayah Qiaoke, dan bergegas pulang untuk menemui seorang gadis terikat di ruang tamu. Sang ayah mengatakan bahwa gadis itu adalah saudara laki-laki Qiaoke yang telah berubah menjadi seorang wanita karena virus. Qiaoke tidak percaya, dan mencoba untuk memeriksa tubuh gadis itu. Tetapi sang ayah mengklaim bahwa dia telah memeriksa dan memastikan bahwa itu adalah seorang gadis. Gadis itu mencoba mencium ayahnya, sehingga dia mengikatnya ke kursi. Teman Qiaoke mengatakan bahwa jika orang yang terinfeksi mencium mereka di bagian tubuh manapun, virus akan menyebar. Tiba-tiba, sang ayah merasakan sakit yang tajam di dadanya. Mereka mengetahui bahwa saudara laki-laki Qiaoke secara tidak sengaja mencium lengan ayahnya. Sang ayah jatuh pingsan. Tetapi ketika mereka mengira dia sudah mati, dia berubah menjadi wanita cantik. Gadis yang baru terbentuk mencoba untuk mencium Qiaoke dan harus ditahan oleh temannya. Keduanya menerima fakta bahwa keluarga Qiaoke sudah mati dan para wanita yang duduk di depan mereka adalah zombie. Oleh karena itu, mereka meninggalkan mereka sendirian dan berlari keluar. Namun, mereka dikejar oleh wanita yang terinfeksi sebelum mereka bisa masuk ke dalam mobil. Mereka turun ke jalan tetapi sudah terlambat, karena virus sekarang telah menyebar di luar kendali. Jalanan dipenuhi wanita yang mencium semua pria di depan mata mereka. Mereka mencoba untuk pergi ke polisi, tetapi mereka juga telah terinfeksi. Segera, sinyal telepon mereka terputus dan mereka tidak dapat memanggil siapapun untuk meminta bantuan. Keduanya terjebak di sisi jalan yang dikelilingi oleh wanita. Qiaoke memperhatikan bahwa yang terinfeksi tidak menyerang wanita cantik. Jadi dia menyarankan mereka pergi ke toko pakaian terdekat di dalam mall dan menyamar. Tapi karena mereka terkepung, teman Qiaoke menawarkan untuk mengalihkan perhatian para gadis dan ingin mengorbankan dirinya. Dia mengatakan bahwa tidak ada cara yang lebih baik untuk mati daripada dicium oleh banyak wanita. Selain itu, dia tidak pernah jatuh cinta, jadi ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk berhubungan dengan seseorang. Karena itu, pria itu melompat di depan mata menarik orang-orang yang terinfeksi. Gadis-gadis itu menciumnya, saat Qiaoke melarikan diri ke mall. Untungnya baginya, mall itu benar-benar kosong dan begitu juga toko pakaian. Dia duduk di sofa untuk beristirahat dan waktu berjalan cepat hingga setahun kemudian. Qiaoke masih tinggal di toko yang sekarang sudah dibuang. Virus Beautiful Girl telah mengambil alih China dan menurut radio, para penyintas telah membentuk kamp di berbagai bagian negara. Qiaoke, bagaimanapun, tinggal sendirian di toko. Dia mengenakan pakaian wanita dan memakai wig untuk pergi keluar, dan mengumpulkan persediaan makanan.
Sesekali dalam salah satu usaha tersebut, ia memasuki mobil untuk memeriksa persediaan, hanya menemukan seorang wanita di kursi belakang. Mencoba menyelamatkan hidupnya, dia dengan cepat melarikan diri tetapi seorang wanita yang terinfeksi mengikutinya ke toko. Sementara dia memeriksa persediaan, dia diserang dari belakang, tetapi Kyaoke diselamatkan oleh orang asing pada waktu yang tepat. Orang asing itu membawa seorang gadis dengan dia, yang mengejutkan tidak menyerang mereka. Ternyata dia terinfeksi virus tapi tubuhnya belum bermutasi menjadi zombie, artinya dia kebal. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Li Wei dan gadis itu sebagai Xiaoqi. Li Wei adalah anggota KAM bertahan hidup dan sedang mencari korban selamat. Dalam perjalanannya, dia menemukan Xiaoqi dan menyelamatkannya. Karena dia adalah satu-satunya wanita di China yang kebal, dia membawanya ke tempat yang disebut menara, di mana sekelompok ilmuwan berusaha menemukan obat untuk virus Beautiful Girl itu. Xiaoqi adalah aset bagi umat manusia yang dapat menghentikan pandemi. Li Wei mengundang Kyaoke ke tempat penyintas berkemah, karena jauh lebih aman daripada tinggal di mall. Ketiganya kemudian pergi ke tempat parkir tempat Kyaoke memarkir mobilnya setahun yang lalu. Dia mencoba memulai kembali, saat Li Wei menjaga mereka dari yang terinfeksi. Tak lama kemudian mobil mulai menyala dan mereka berjalan ke kamp orang yang selamat. Tanpa mereka ketahui, seorang pria berpakaian seperti wanita, mengikuti mereka dengan sepeda. Dia adalah mata-mata dari kamp saingan yang merampok dan mencuri persediaan dari kamp lain. Saat mereka sampai di pangkalan, Li Wei menyuruh Xiaoqi memakaikan alat di mulutnya, agar para pria merasa aman di dekatnya. Meski sudah kebal, dia masih memiliki virus di tubuhnya, artinya ciumannya mematikan. Saat Kyaoke bersama Xiaoqi, dia memodifikasi perangkat mulut, sehingga dia bisa membukanya sendiri. Kemudian, keduanya bertemu dengan Korps Investigasi, sebuah kelompok yang dibentuk oleh orang-orang paling berani, yang pergi ke kota untuk mengumpulkan persediaan. Pemimpin mereka adalah Li Wei, yang sekarang berpakaian seperti wanita. Mereka berencana untuk membawa Xiaoqi ke menara dan meminta Kyaoke untuk tetap aman di kamp. Xiaoqi, bersama dengan Korps Investigasi pergi ke toko terdekat, untuk mengumpulkan persediaan perjalanan mereka. Kembali di kamp, Kyaoke menemukan mata-mata saingan, memberikan informasi tentang Xiaoqi ke kampnya. Dia merasakan bahwa Xiaoqi dan yang lainnya dalam bahaya dan pergi untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, Korps Investigasi dan Xiaoqi diserang oleh kubu saingan. Mereka menyandera Xiaoqi tetapi penembak jitu dari Korps Investigasi menembaki mereka, memulai baku tembak. Kyaoke tiba di saat yang tepat dan membawa Xiaoqi ke tempat yang lebih aman. Baku tembak menjadi intens dan sebagian besar anggota Korps Investigasi terbunuh. Satu-satunya yang selamat yang tersisa adalah Kyaoke, Li Wei, dan Xiaoqi. Tetapi sebelum mereka dapat melarikan diri dari situ, kelompok saingan menangkap mereka. Pemimpin membuat Xiaoqi memakai alat mulut agar aman dan berencana menggunakannya untuk keuntungannya. Tapi rencananya hancur ketika dia melepas perangkat dengan mudah berkat modifikasi yang dibuat Kyaoke sebelumnya. Dia kemudian mencium pemimpinnya. Saat dia jatuh ke tanah dan mulai berubah menjadi seorang wanita, rekan satu timnya melarikan diri karena takut akan nasib yang sama. Tiga yang selamat pergi ke kendaraan mereka, yang sekarang dikelilingi oleh wanita yang terinfeksi. Li Wei menawarkan untuk menyingkirkan mereka, karena dia masih berpakaian seperti perempuan. Dia membunuh mereka semua dan ketiganya terus mengemudi ke menara. Ketika mereka berkendara selama beberapa menit, Li Wei meminta untuk turun dari kendaraan dan mengungkapkan bahwa dia juga telah dicium. Kyaoke berjanji untuk membawa Xiaoqi ke menara dan mengucapkan selamat tinggal pada Li Wei. Pada malam hari, keduanya berhenti untuk beristirahat di area terpencil. Mereka duduk di depan api dan minum. Xiaoqi berbicara tentang tunangannya yang terbunuh setahun yang lalu, ketika virus mulai menyebar. Ternyata dia menciumnya, tidak diketahui bahwa dia terinfeksi. Kyaoke menghiburnya dan mencium tangannya. Keesokan harinya mereka akhirnya mencapai menara, tetapi kecewa, ketika mereka melihat tidak ada orang di sekitar. Duo ini berasumsi bahwa menara diserang oleh yang terinfeksi. Saat mereka bertukar pikiran tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, sekelompok wanita yang terinfeksi menyerang mereka. Yang mengejutkan mereka, mereka diselamatkan oleh pria dari dalam pabrik terdekat. Ternyata menara itu sebenarnya adalah pabrik tua, tempat sekelompok tentara dan ilmuwan berkumpul untuk menemukan obatnya. Pemimpin menara, Xiao Cheng menyambut mereka dan memperkenalkan mereka kepada tangan kanannya.
Big P. Selanjutnya mereka mengambil sampel darah Xiaoqi untuk penelitian lebih lanjut. Dia kemudian pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Sementara Xiao Cheng menunjukkan Qiaoke di sekitar fasilitas, dia pertama kali dibawa ke lab, di mana Dr. Hou sedang melihat beberapa sampel darah. Hou adalah seorang pecandu alkohol yang memiliki kebiasaan melupakan sesuatu, tetapi dia adalah peneliti terbaik yang mereka miliki. Kemudian, Qiaoke dibawa ke bagian lab, tempat gadis-gadis yang terinfeksi itu disimpan, sehingga para dokter dapat mempelajarinya. Namun bagian yang paling mengejutkan dari fasilitas tersebut adalah ruangan tempat bayi disimpan. Xiao Cheng mengklaim bahwa bayi-bayi itu diselamatkan baru-baru ini, jadi Qiaoke tidak terlalu memikirkannya. Di malam hari, semua orang berkumpul untuk makan malam. Dr. Hou mabuk dan mengungkapkan bahwa untuk membuat obat penawar, bahan kimia harus diekstraksi dari otak Xiaoqi, dan setelah ekstraksi, dia akan mati seketika. Bahkan setelah itu, penawarnya tidak akan cukup untuk menyelamatkan umat manusia. Qiaoke menatap Xiao Cheng dengan bingung dan merasa dia tahu segalanya. Dia dengan cepat mendorong Xiao Cheng ke samping dan melarikan diri bersama Xiaoqi. Xiao Cheng, Big P, dan pria lainnya mengikuti mereka di belakang. Xiaoqi secara tidak sengaja memasuki sebuah ruangan dan menemukan wanita yang tidak terinfeksi di dalamnya. Ternyata bukan hanya Xiaoqi yang tidak terinfeksi virus tersebut. Tapi sebelum mereka bisa bertanya lebih jauh, Big P menjatuhkan Qiaoke. Ketika dia sadar kembali, dia diberitahu bahwa wanita yang kebal terhadap virus disebut spesies kebijaksanaan. Mereka memiliki bahan kimia langka di otaknya, yang akan membantu membuat penawarnya. Xiao Cheng berencana menggunakannya, untuk mempelajari virus dan membuat vaksin untuk mengakhiri pandemi. Meskipun motifnya bagus, dia berencana membunuh para wanita untuk sesuatu yang bahkan tidak dijamin. Selain itu, dia memaksa anak buahnya untuk kawin dengan spesies kebijaksanaan yang ditangkap, untuk melahirkan bayi yang dilihat Qiaoke sebelumnya. Ketika para wanita meninggal, dia berencana menggunakan bayi-bayi itu untuk penawarnya, karena mereka juga termasuk spesies kebijaksanaan. Qiaoke menerima untuk membantu Xiao Cheng dengan rencana demi kemanusiaan, tetapi meminta untuk bertemu Xiaoqi untuk terakhir kalinya. Dia bertemu dengannya dan memberitahunya tentang keputusannya untuk membantu Xiao Cheng. Xiaoqi menatapnya dengan kecewa. Tetapi sebelum pergi, Qiaoke memberitahu Xiao Cheng untuk membuat para wanita memakai alat mulutnya, ketika mereka dibawa keluar untuk operasi. Xiaoqi mendapat petunjuk dan menjelaskan kepada semua gadis, bagaimana mereka bisa melepas perangkat mulut mereka sendiri. Keesokan harinya, gadis-gadis itu dibuat mengenakan gaun cantik dan dibawa ke ruang operasi. Mereka juga dibuat untuk memakai perangkat mulut yang telah dimodifikasi secara diam-diam oleh Qiaoke. Saat operasi dimulai, mereka melepas perangkat dan mencium semua dokter, menginfeksi mereka. Sementara itu, Qiaoke pergi ke daerah di mana wanita yang terinfeksi disimpan dan membebaskan mereka sehingga mereka dapat menyerang anak buah Xiao Cheng. Rencana mereka berhasil dan gadis-gadis itu akhirnya bebas. Mereka mendapatkan anak-anak mereka dan melarikan diri dari pabrik bersama Xiaoqi. Sementara Qiaoke tetap tinggal untuk mengumumkan kebenaran menara itu kepada para penyintas di seluruh China melalui radio. Dia segera diserang oleh Xiao Cheng dan keduanya berkelahi. Xiao Cheng akan membunuhnya, tetapi Xiaoqi tiba di waktu yang tepat dan menyelamatkan Qiaoke. Namun, selama perjuangan, Xiaoqi ditikam. Akhirnya, Xiaoqi dan Qiaoke mengumumkan kebenaran menara itu kepada para penyintas melalui radio. Mereka tahu bahwa tidak ada kesempatan bagi Xiaoqi untuk selamat dari cedera, tapi Qiaoke menolak untuk membiarkannya mati sendirian. Akhirnya, mereka bergabung dengan dua kabel menciptakan ledakan untuk meledakkan fasilitas dan mengorbankan diri mereka sendiri dalam prosesnya. Di luar, spesies kebijaksanaan yang masih hidup menyaksikan bersama bayi mereka, tempat itu terbakar. Film berakhir saat mereka pergi dengan tekad untuk mengakhiri pandemi dengan pengetahuan yang mereka peroleh. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.